Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang betapa bernilainya sebuah pelayanan, betapa berharganya satu jiwa yang diselamatkan, karena untuk dia Yesus sudah mati di kayu salib untuk selamatkan saya dan saudara. Hari ini kita mau melihat lagi satu bagian perkembangan. Gereja tidak boleh ada di tempat saja, tetapi gereja harus berkembang kemana-mana, ke kiri, ke kanan, depan, dan belakang. Dan mari kita berdoa sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang mendorong kami untuk terus mencari jiwa, untuk terus bersaksi dan melapangkan kemah kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk lebih banyak lagi orang yang diselamatkan dan bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 54 sampai 10, kita baca ayat 2 saja. Ayat 2 dan 3, maaf. Ayat 2 dan 3. Ya. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 54 ayat 2 dan 3.
lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Ini salah satu ayat yang sangat menyenangkan hati saya. Menjelang hari Pentakosta, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat gereja. Gerejamu, gereja lokal. Saudara sekalian, ada orang yang punya jemaat sudah ratusan orang. Tiap kali kebaktian, gereja sudah penuh. Mereka mau melapangkan kemah mereka, bukan melapangkan jumlah orang yang akan datang, tapi merenovasi gereja. Saudara sekalian, saya kaget waktu satu kali saya disodorkan proposal gereja jauh di pedalaman. Dan saya kaget luar biasa. Karena apa? Karena anggaran mereka untuk mendirikan gereja yang baru itu 15 miliar rupiah. Saya tidak mengatakan bahwa saudara jangan buat gereja yang megah dan bagus. Tapi sadarkah saudara sekalian, kita melihat di iklan di Facebook misalnya, atau di mana begitu, ada gereja yang saudara sekalian, gereja yang atapnya daun, dindingnya bambu, dan sudah mau rubuh lagi. Di mana hati kita kalau kita hanya memikirkan bangunan gereja? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya triliunan rupiah. Saya kalau minta banyak, karena Yesus punya banyak kan? Saya minta banyak, bukan untuk saya beli barang-barang mewah, bukan. Itu tadi saya akan mendaftarkannya. Gereja-gereja yang dinding bambu sudah mau rubuh, dan saya ingin mengajak jemaat kami untuk pergi ke sana. Bangunkan mereka gereja setidak-tidaknya dinding kayu, atapnya atap spandek, atap atau asbes, supaya mereka bisa punya tempat ibadah yang layak. Itu baru satu hal. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan kalau pikiran saudara terus berpikir tentang bangunan gereja, bangunan fisik gereja. Firman Tuhan dibicara tentang apa? Melapangkan tempat kemah. Maksudnya firman Tuhan ini ialah berbicara kepada kita supaya kita bukan memperhatikan bangunan fisik, tetapi bangunan fisik itu dengan sendirinya akan mengembang ke kiri ke kanan, kata firman Tuhan. Oleh karena jumlah orang diselamatkan di gereja kita itu, di jemaat kita itu semakin banyak. Oh saudara-saudara sekalian, saya persis waktu S1 sarjana teologi, saya mengambil jurusan misi. Ya, jurusan misi. Jadi ada 4 macam perkembangan. Satu, perkembangan karena faktor biologis, kelahiran anak. Oh jangan sudah main-main, sudah menghinakan orang yang ya gereja itu semua anggota jemaat disuruh beranak banyak-banyak. Bukan begitu saudara sekalian. Tapi bahwa kita lahir, saudara lahir, anakmu lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, itu sudah anugerah Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, faktor perpindahan. Karena pindah dia masuk ke gerejamu. Karena di gereja, di tempat engkau ada itu hanya ada satu gereja, maka dia pindah ke situ. Mungkin karena pekerjaan, atau sekarang misalnya ada banyak orang pindah dari tempat ke tempat lain oleh karena perkembangan perkebunan. Saudara pemirsa, itu juga anugerah Tuhan. Apa yang terjadi kalau tempat itu tidak ada gereja sama sekali? Ya, itu anugerah Tuhan. Yang ketiga ialah karena apa? Karena perpecahan, ini negatif, ya. Jadi satu gereja pecah, maka kemudian ada yang ikut ke sana, ada yang ikut ke sini. Biasanya begitu. Ada juga yang hilang. Karena kalau satu gereja pecah, saudara sekalian, pasti ada yang cari gereja yang lain. Maka gereja yang lain itu nampak seperti bertumbuh, tapi dia membawa benih apa? Perpecahan ke situ.
Jaga-jaga saudara sekalian. Oleh sebab itu kalau ada orang mau datang ke gereja kami, mau menjadi anggota gereja kami, saya tanya, maaf Pak, di gereja Bapak itu gembalanya Tuhan atau manusia? Dia bilang manusia. Majelisnya Tuhan malaikat Tuhan atau manusia? Oh manusia Pak. Kemudian saya tanya lagi, anggotanya apa? Kalau begitu gereja Bapak yang Pak tinggalkan itu sama saja dengan gereja kami. Saya masih belum tumbuh tanduk di belakang saya. Dia tersenyum, kemudian rupanya dia sudah ambil tekad untuk ikut di gereja kami. Puji Tuhan. Tapi kami tidak pernah bujuk-bujuk orang. Terus terang saya mau katakan, kalau ada yang bilang begitu, datanglah ke gereja kami, lihat sendiri. Ikut paling tidak setahun di gereja kami, sudah akan tahu bahwa kami tidak pernah bujuk-bujuk orang. Kebanyakan yang anggota gereja kami ialah karena faktor kesembuhan, pemulihan, dan mujizat daripada Tuhan. Yang keempat apa? Karena faktor orang bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk. Itulah yang dianggap paling berkualitas. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, lapangkan kemahmu dengan apa? Penginjilan. Lapangkan kemahmu karena anggota jemaatmu bersaksi kemana-mana, dan gembala jemaat juga rajin bersaksi. Oleh karena itu saya minta hari ini, tolong seluruh saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk mulai cari jiwa. Satu dululah, cari jiwa sampai gerejamu penuh sesak dan engkau harus buat gereja yang baru yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami berdoa supaya semua saudara kami, jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini punya kerinduan besar untuk bersaksi, supaya kemah rumah Tuhan di gereja kami makin dilebarkan, makin diluaskan. Terpujilah namamu Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.